Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, kali ini hampir sama ya dengan video yang pernah saya upload. Saya pernah publish sebelumnya, masih mengenai jus ya, jus. Jus ini kebetulan hari ini hari Jumat. Nah, itu harusnya sih saya pergi ke masjid ya, cuman karena sekarang ini Bandung lagi meningkat lagi kasus COVID sampai 10 kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya sudah reda, sekarang naik lagi. Jadi saya juga khawatir gitu ya. Apalagi ibu saya pernah mengalami gejala yang tidak diinginkan setelah menerima vaksin yang pertama ya. Jadi akhirnya vaksin setelahnya kita sekeluarga takut gitu ya. Ini dia baru bangun, jadi kebetulan karena saya tidak pergi Jumatan, karena saya melihat sendiri ya, sekarang ini makin longgar gitu ya, makin longgar ya. Padahal ada varian baru, kasus naik, tapi di masjid-masjid kok makin longgar gitu ya, tidak diperketat lagi ya. Dulu udah ada jarak gitu kan, udah orang pada pakai masker semua, tidak ada yang pakai masker, malah nggak pakai masker boleh dikata disuruh pulang gitu ya, supaya pakai masker kalau mau balik lagi gitu ya. Sekarang nggak, sebagian besar malah nggak pakai masker gitu, dan nggak ada jarak lagi, nggak dikasih jarak lagi. Aduh, saya ngeri kan. Yang saya ngeri bukan saya sendiri gitu. Kalau saya sih kena COVID ya mungkin bisa sembuh ya. Apalagi sekarang udah ketahuan kan obatnya. Nah, ibu saya nih yang ngerinya tuh di situ. Itu intermezzo aja ya. Jadi prinsipnya saya ingin membahas lagi mengenai jus ini. Nah, ini jus pertama ya. Masih segar betul ya. Itu cepat sekali itu ya. Dan beberapa menit lalu saya kasih. Nah, itu ibu saya sudah hampir habis. Jadi biasanya saya kasih itu ini ada jus kedua ya. Saya kocok-kocok dulu gini kan. Ini isinya sayuran ya. Kalau yang itu jus pepaya buah ya. Jadi yang penting itu kan seperti yang saya pernah ulas. Itu yang penting itu ini kalau bisa kita buat sendiri ya. Kalau enggak kita beli. Tapi pastikan bahwa buahnya itu segar ya. Satu segar. Kedua untuk segarnya itu kalau bisa jangan lebih lama dari 24 jam setelah dipetik ya. Kemudian buah yang pada musimnya. Ketiga sebisa mungkin hindari buah-buahan yang berasal dari tanaman yang memakai zat kimia ya. Untuk kalau Anda misalnya punya sendiri tanamannya lebih bagus lagi, dan pastikan itu buahnya itu banyak dan lebah banyak ke situ gitu ya. Karena lebah yang tahu tuh kalau di situ banyak terkandung obat gitu di sari-sari bunga yang sebelum menjadi buahnya itu ya. Jadi kira-kira itu ya yang saya ingin ulang. Nah, ini kebetulan video ini akan saya masukkan di salah satu dari 1000 video ya. Makanya saya bikin bagus-bagus ya. Maksudnya tidak saya pegang kameranya, diam. Kemudian saya berbicara sejelas mungkin karena nanti akan berupa teks. Teks itu yang akan dipadankan dengan suatu program memakai TensorFlow. Karena TensorFlow itu kita bisa mendeteksi secara 4 macam ya, yaitu gambar, video, audio, dan teks ya. Nah, saya nanti lebih banyak mengandalkan teks ya. Teks, tapi juga video juga bisa. Karena kan Anda lihat sendiri, ini videonya jelas, ibu saya juga lagi pegang botol. Botolnya juga jelas ada sedotan ya kan, sedotan yang jelas. Videonya kita bisa atur supaya dia bisa mendetek bahwa ibu saya lagi minum jus ya. Jadi ini salah satu penerapan dari algoritma lebah ya. Itu
algoritma lebah itu masuk dalam video 1000 itu via Gantt chart ya, via Gantt chart. Di mana angkanya itu adalah 330 minus 1 ya. Nah, itu jadi 329. Nah, salah satunya dari video-video itu akan saya masukkan ini video ini, ya kan? Karena ini berhubungan sama lebah. Jadi yang jadi masalah nanti pasti angka yang mana yang sangat berhubungan dengan buah ya, jus buah ya dalam hal ini ya. Karena bagaimanapun lebah itu tidak akan jauh dari buah, ya kan? Tidak akan jauh dari buah. Kenapa? Karena dia mencari sari bunga, dan bunganya itu merupakan cikal bakal dari buah gitu ya, kira-kira pemirsa ya. Jadi, nah ini ibu saya udah mulai habis. Nah ini, jadi saya kasih seperti ini aja. Nah ini ya. Nah ini ibu saya ini. Nah itu lihat responnya pemirsa. Jadi caranya begini aja. Ini. Jadi ambil ini ya, ambil ini. Nah ini video ini penting karena saya nanti tuh kan dia langsung mau minum aja tuh kan. Harus dipancing seperti itu. Yuk minum lagi ya. Nah seperti itu ya pemirsa ya, bisa lihat ya. Nah jadi 2 itu saya langsung kasih sekaligus dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Jadi supaya sama halnya seperti lebah ya, dia tidak berhenti kan dari sari bunga yang lain. Apa dia istirahat dulu? Kan enggak ada cerita dia istirahat dulu atau gimana. Dia cari semua sampai boleh dikata habis lah itu ya, sari-sari bunga di lebah itu, sari-sari bunga yang dia akan kumpulkan itu sampai habis. Kemudian baru dia kembali ke sarangnya ya. Kira-kira itu pemirsa ya. Jadi itu sekilas mengenai jus buah. Nanti akan Anda temukan ini di playlist nomor berapa. Anda bisa gampang lihat. Nanti juga saya masukkan di deskripsinya. Kemudian kita akan telusuri lebih lanjut, lebih detail sampai ke solusi dari algoritma yang kita akan susun. Oke, sekian dulu pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai dijumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.